Halo Sobat Pajak, kali ini kita akan membahas mengenai pajak PPh 21, 26, dan mengulas PMK nomor 66 tahun 2023. Nah, di sini kita akan membahas apa itu pajak PPh 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lalu di sini juga ada apa itu pajak PPh 26. PPh pasal 26 yaitu dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, termasuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya ada perbedaan PPh 21 dan 26. Perbedaan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 terletak pada subjek yang dipotong, yakni jika PPh 21 diperuntukkan bagi WP pribadi dalam negeri, sedangkan PPh 26 dikenakan pada WP pribadi luar negeri, warga negara asing atau WNA. Lalu ada fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi budgetair atau sumbangan keuangan negara dan fungsi regulate atau sebagai pengatur. Fungsi budgetair merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Lalu fungsi regulate yaitu pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Lalu ada pemungut PPh pasal 22. Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktoriat Jenderal Bea dan Cukai atau DCBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Lalu yang kedua ada Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA. Yang ketiga ada Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA. Lalu yang keempat ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Lalu yang keempat ada Industri dan Eksportir. Tarif PPh pasal 22 yang pertama ada atas impor yang menggunakan angka pengenal importir. API dikenakan 2,5% dikali nilai impor. Lalu ada non API dikenakan 7,5% dikali nilai impor. Lalu yang ketiga yang tidak dikuasai dikenakan 7,5% dikali harga jual lelang. Lalu yang kedua ada pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD dikenakan 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Lalu yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas dikenakan 0,1% dikali DPP PPN tidak final, semen dikenakan 0,25% dikali DPP PPN tidak final, baja dikenakan 0,3% dikali DPP PPN tidak final, lalu otomotif 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Lalu yang keempat ada atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir. Bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Lalu yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang, pengumpulan ditetapkan 0,25% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN. Lalu yang keenam, ada atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, dikenakan 0,5% dikali nilai impor. Selanjutnya dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Lalu yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai. Lalu ada yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impornya nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Lalu yang keempat, impor kembali atau reimpor
yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan penyajian yang telah memenuhi syarat dan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, kita akan mengulas mengenai ulasan PMK nomor 66 tahun 2023. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 66 tahun 2023 mengatur perlakuan pajak penghasilan atau PPH atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2023 dan menggantikan PMK nomor 167 PMK nomor 3 tahun 2018 sebagai pelaksanaan dari PP nomor 55 tahun 2022 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Lalu di sini kita akan membahas pokok-pokok PMK nomor 66 tahun 2023. Yang pertama ada objek pajak natura dan kenikmatan, yaitu natura atau kenikmatan yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa merupakan objek PPH. Lalu yang kedua ada pembebanan biaya oleh pemberi kerja, yaitu biaya atas natura atau kenikmatan yang diberikan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau yang biasa disebut prinsip 3M. Lalu yang ketiga ada kewajiban pelaporan, yaitu pemberi kerja wajib melaporkan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan beserta penerimanya dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan. Lalu di sini kita akan membahas lagi studi kasus PPh 21 wajib pajak dalam negeri. Kasusnya contohnya pertama yaitu PT Ratu memberikan fasilitas akomodasi apartemen kepada manajer pemasaran atau pegawai tetap di Jakarta senilai 120 juta per tahun. Analisisnya, menurut PMK nomor 66 tahun 2023, fasilitas apartemen merupakan natura dan termasuk objek PPH karena bukan dikecualikan, bukan makanan, bukan daerah tertentu, dan lain-lain. Lalu yang kedua, nilai natura dikenakan 120 juta. Lalu yang ketiga, maka nilai tersebut menjadi tambahan penghasilan dan dikenakan PPH pasal 21. Lalu di sini ada penghitungan PPH pasal 21. Yang pertama, diasumsikan gaji tahunan pegawai 300 juta. Total penghasilan bruto 300 ditambah 120 sama dengan 420 juta. Lalu PPH pasal 21 dihitung berdasarkan tarif progresif Undang-Undang HPP setelah dikurangin PTKP. Lalu di sini kewajiban PT Ratu melakukan pemotongan PPH pasal 21 atas total penghasilan termasuk nilai natura tersebut. Lalu yang kedua, kewajiban PT Ratu harus melaporkannya dalam SPT masa PPh 21 dan SPT tahunan. Lalu ada studi kasus PPh pasal 26 wajib pajak luar negeri. Di sini kasus contohnya PT ABC Indonesia memberikan hadiah berupa laptop senilai 15 juta kepada seorang konsultan asing yang bekerja dari luar negeri untuk proyek di Indonesia tanpa NPWP dan tidak menetap di Indonesia. Analisisnya, konsultan asing bukan subjek pajak dalam negeri, dikenakan PPh pasal 26. Lalu laptop merupakan natura dan termasuk objek pajak berdasarkan PMK nomor 66 tahun 2023. Lalu tidak termasuk pengecualian objek PPh. Perhitungan PPh 26 yaitu tarif pasal 26 dibagi 20% dari penghasilan bruto. Maka 20% dikali 15 juta sama dengan 3 juta. Lalu kewajiban PT ABC ini harus memotong PPh 26 sebesar 3 juta, lalu menyetorkan dan melaporkan dalam SPT masa PPh 26.
Terima kasih semuanya dan terima kasih Sobat Pajak yang telah mendengarkan.